Jenazah almarhum Eko Puja Sulandono, pilot helikopter Intan Angkasa PKIWS diterbangkan dari Mimika ke Jakarta dari Bandara Moses Kilangin. Penerbangan yang sama juga membawa jenazah teknisi Sudirman dan penumpang atas nama Hermanto ke Makassar, Sulawesi Selatan untuk dikebumikan di kampung halaman masing-masing. Sedangkan jenazah penumpang lainnya atas nama Zulkifli Kurniawan diterbangkan ke Kabupaten Biak Numfor. Tim SAR mengerahkan 2 helikopter untuk mengevakuasi 4 penumpang helikopter milik PT Intan Angkasa yang jatuh di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Dengan penemuan seluruh penumpang helikopter jatuh, maka operasi SAR dinyatakan selesai. Setibanya di Bandara Moses Kilangin Timika, keempat jenazah korban jatuhnya helikopter PKIWS langsung dibawa ke RSUD Mimika dengan menggunakan mobil ambulans. Kasubsi Operasi dan Siaga SAR Timika, Charles Y. Batlajeri, mengatakan posisi helikopter berada di dalam jurang dan dalam kondisi terbakar. Tim berhasil menemukan korban namun dalam keadaan meninggal dunia. Setelah menemukan korban, tim SAR gabungan kemudian mengevakuasi korban ke Jila dan selanjutnya dievakuasi ke Timika. Operasi SAR dinyatakan selesai karena seluruh korban sudah dievakuasi, seluruh tim kembali dengan selamat dan korban sudah dievakuasi ke RSUD Mimika, kemudian dari RSUD Mimika akan diserah terimakan ke pihak keluarga dan RSUD untuk diotopsi. Selanjutnya pada hari ini operasi SAR sudah resmi kami nyatakan selesai dan ditutup. Sebelumnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika menerima laporan dari ATC Airnav Bandara Moses Kilangin Timika bahwa ada sebuah helikopter PKIWS POB 4 orang milik maskapai penerbangan Intan Angkasa berangkat dari Bandara Ilaga tujuan Bandara Moses Kilangin Timika hilang kontak di sekitar Pegunungan Ilaga, Kabupaten Puncak sekitar pukul 11.38 waktu Indonesia Timur. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Pemerintah bersama dengan PT Karya Citra Nusantara merespon heboh pagar laut di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Dalam konferensi persnya, pagar laut beton itu adalah bagian dari pembangunan proyek strategis nasional yang perizinannya telah dipenuhi oleh PT Karya Citra Nusantara. Pemenuhan aspek hukum mulai dari perizinan dan AMDAL pembangunan pagar laut melibatkan Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bahkan sebelum membangun proyek ini, perusahaan telah melakukan sosialisasi pada masyarakat. Sebetulnya proses pembangunan ini kan sudah dimulai 2010 dan polanya sama. Tidak ada yang ribut pada waktu itu, baru sekarang. Di saat Pier 3 tadi, tolong ditayangkan Pier 3. Ya, jadi nanti rekan-rekan bisa lihat di lapangan sendiri bahwa kalau kita lihat proses cara bangunnya tetap sama, tidak ada yang beda. Dan ini bukan proyek Loro Jonggrang yang katanya bisa bikin 1 hari langsung jadi. Ya, tapi ini memang melalui satu proses yang cukup lama. Nah, pertanyaan kedua, apakah kami sudah melakukan sosialisasi? Tentu kami lakukan. Pada misalnya contoh, dengan adanya undang-undang yang dalam berkala berubah, kami juga menyesuaikan. Contoh, AMDAL kami itu langsung dari Kementerian Lingkungan. Proyek yang dibangun di perairan Cilincing ini adalah bagian dari proyek strategis nasional yang mulai dibangun pada tahun 2010. PT Karya Citra Nusantara sebagai badan usaha yang mengoperasikan pelabuhan dan proyek pagar laut beton telah menyelesaikan seluruh perizinannya. Sebelumnya tanggul beton sepanjang 2 hingga 3 km di pesisir Cilincing, Jakarta Utara menimbulkan polemik.
Hal itu lantaran berdirinya tanggul beton membuat akses dan aktivitas para nelayan terganggu. Tanggul betonnya di pesisir Cilincing menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Keberadaan tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2-3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa kepentingan nelayan dan kelestarian laut menjadi prioritas utama. Selain itu, Pramono juga meminta dinas terkait untuk mengundang pemilik tanggul beton yakni PT Karya Citra Nusantara agar memberikan akses para nelayan beraktivitas. Pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Citra Nusantara. Maka dengan demikian, karena ini izin sepenuhnya diberikan oleh Kementerian KKP, memang sesuai dengan kewenangannya, bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Citra Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang... Akibat tanggul beton ini, nelayan harus menempuh waktu lebih lama untuk mencapai ke tengah laut. Para nelayan berharap keberadaan tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan perahu nelayan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi sejumlah lokasi terdampak banjir bandang di Bali. Salah satunya ke Pasar Badung yang menjadi lokasi paling parah terdampak banjir. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke sejumlah lokasi terdampak banjir bandang di Bali. Didampingi oleh Wakil Gubernur Bali Inyoman Kiriprasta, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang ke Pasar Badung Bali dan menemui para korban banjir. Bersama Pasar Kumbasari, Pasar Badung adalah salah satu titik terparah banjir karena Sungai Badung berada di dekat pasar tersebut. Gibran pun menegaskan akan memperbaiki semua fasilitas umum. Sebelumnya, Gibran mengunjungi pos pengungsian korban banjir di Banjar Topati, Desa Kesiman, Kertalangu, dan Pasar Bali. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran menyapa dan mendengarkan keluh kesah warga yang terdampak banjir. Drainase, sanitasi, lalu tempat-tempat untuk serapan air ini perlu diperhatikan dan agar tiap tahun Pak tidak terjadi banjir seperti ini, dan kita ingin Pak nanti pasca kejadian ini diperhatikan juga recovery-nya terutama di sektor-sektor pariwisata, jadi biar bisa pulih lagi. Korban pedagang kecil, korban terdampak banjir, saya menyampaikan yang saya alami dan terima kasih banyak Bapak Wakil Presiden sudah memberikan perhatian yang luar biasa kepada kami terdampak banjir. Pada kesempatan tersebut, Gibran juga membagikan bantuan kepada warga berupa kotak makan dan buku tulis untuk anak-anak serta makanan cepat saji dan kebutuhan pokok lainnya. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan kembali lagi temukan satu jasad korban banjir. Korban dibawa ke RSUD Profesor Ngurah Sanglah. Hingga Jumat sore, total korban meninggal dunia akibat banjir bandang mencapai sebanyak 18 orang. Anggota SAR Bali kembali temukan satu korban bencana banjir dengan kondisi meninggal dunia.
Jasad korban langsung dibawa ke RSUD Profesor Ngurah Sanglah untuk proses identifikasi. Hingga kini total jumlah korban tewas akibat banjir bandang mencapai 18 orang. Sementara 186 orang mengungsi di posko pengungsian. Semua.